Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Ini merupakan video ke-8 dari seri belajar pemrograman Python. Di video yang ke-8 ini, saya akan membahas mengenai statement control pada bahasa pemrograman Python. Nah, untuk statement control ini sendiri lebih banyak kita jumpai pada perulangan atau looping, juga pada percabangan atau seleksi ya. Nah, jadi statement control ini bisa kita artikan sebagai suatu mekanisme kontrol yang ada pada statement ya nantinya. Nah, ada beberapa statement control yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah statement control break, kemudian ada continue, dan yang terakhir ada pass ya. Jadi ada 3 statement control yang kita gunakan nantinya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama atau statement control yang pertama di sini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang pertama kita akan coba statement control yang break dulu ya. Oke, saya akan tambahkan code-nya di sini. Nah, untuk bisa melihat fungsi daripada statement control break ini, kita akan menggunakan instruksi perulangan yang kita kombinasikan dengan seleksi atau percabangan ya. Oke, kita langsung mulai saja di sini. Saya menggunakan perulangan for di sini. For x misalkan in, misalkan di sini saya buat dalam bentuk string saja ya di sini. Oke, saya buat dalam bentuk string, misalkan kampus IT. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya tambahkan kondisi di sini atau percabangan ya, di mana kita lakukan pengecekan jika X-nya ini ketemu huruf P, maka perlakuan yang akan kita berikan adalah break di sini. Oke, setelah itu kita buat statement untuk perulangannya ya. Kita buat statement untuk perulangannya, di mana statementnya di sini adalah melakukan cetak atau print. Yang kita print misalkan adalah X-nya. Oke. Di sini ada 2 instruksi. Yang pertama adalah instruksi perulangan, di mana di sini saya menggunakan perulangan for. Kemudian yang kedua adalah instruksi percabangan. Di sini saya melakukan pengecekan jika X-nya ini ketemu huruf P, maka yang akan dilakukan adalah break. Jadi break ini adalah statement yang ada pada percabangannya, sedangkan yang print X ini adalah statement yang ada pada perulangan ya. Jadi pada perulangan ada 2 statement. Yang pertama ada if, dan yang kedua ada print X-nya ini. Oke, sedangkan break yang ada di sini adalah statement yang ada pada percabangannya. Oke, kita coba jalankan saja. Oke, mungkin bisa ditunggu karena di sini masih dilakukan proses untuk terkoneksi ke servernya ya, karena kita menggunakan Google Colab. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa yang ditampilkan hanya huruf K, huruf A, dan huruf M saja. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa break ini adalah sebuah statement control untuk menghentikan statement selanjutnya. Ya, jadi misalkan seperti ini, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dihentikan atau di break seperti itu. Oke, teman-teman perhatikan. Di sini kita mencetak string. Yang pertama adalah huruf K, K dicetak. Oke, kemudian di sini K tidak sama dengan P ya, huruf yang pertama atau indeks yang pertama atau indeks ke 0. Kemudian masuk pada indeks ke 1, di sini adalah huruf A. A juga tidak sama dengan P sehingga akan dicetak. Kemudian masuk ke huruf yang selanjutnya yaitu pada indeks ke-2 ya, yaitu huruf M. M juga tidak sama dengan P sehingga tetap dicetak. Kemudian barulah masuk pada indeks ke-3 yaitu huruf P. Nah, ketika P sama dengan P, maka dia langsung break di sini. Maka langsung akan dihentikan sehingga P dan huruf seterusnya itu tidak akan dicetak.
Oke, itu adalah control statement yang break ya. Jadi fungsinya untuk menghentikan statement berikutnya. Oke, jadi kita intinya ketika kondisinya terpenuhi, maka kita hentikan statement berikutnya. Oke, kita masuk ke statement control yang kedua, yaitu continue. Saya langsung masuk saja ke teksnya dulu ya di sini. Untuk control statement yang kedua adalah continue seperti ini. Saya tambahkan code-nya. Oke, untuk control statement yang kedua ini atau yang continue ini, kita bisa copy saja ya. Code yang di atas saya copy saja, saya paste di sini. Saya tempel ya, saya tempel di sini karena kita ingin melihat perbedaannya antara statement control statement break dengan control statement continue ini bedanya apa gitu. Jadi kita gunakan contoh yang sama saja. Oke, saya jalankan untuk yang continue. Teman-teman perhatikan, kalau yang continue dia akan tetap melanjutkan. Nah, yang tidak dicetak di sini hanya pada iterasi pada saat itu atau iterasi pada saat ini ya. Jadi misalkan ketika iterasi pertama adalah huruf K, iterasi kedua adalah huruf A, iterasi ketiga adalah huruf M. Kemudian ketika iterasi keempat di sini ketemulah huruf P ya. Jadi ketika X-nya sama dengan huruf P, maka ini akan di skip atau dilewati. Jadi yang dilewati adalah pada saat iterasi tersebut. Oke. Kemudian setelah itu teks selanjutnya akan dilanjutkan atau karakter selanjutnya akan dilanjutkan, akan tetap dicetak ya. Seperti itu. Sehingga di sini yang hilang hanya pada bagian P-nya saja karena di sini kondisinya bernilai true, maka dia akan melakukan skip pada iterasi tersebut. Misalkan di sini yang ingin kita skip adalah huruf apa? Misalkan di sini misalkan huruf S-nya ya. Kita skip huruf S-nya. Saya jalankan. Oke, sehingga di sini yang hilang adalah huruf S-nya atau huruf S-nya akan di skip kemudian dilanjutkan dengan karakter spasi, karakter I dan karakter T seperti itu. Nah, ini untuk control statement continue ya. Seperti itu penggunaannya, bisa kita lihat perbedaannya di sini antara control statement yang break dan control statement yang continue. Dan yang terakhir adalah control statement atau statement control pass ya. Saya contohkan, saya tulis dulu teksnya di sini. Yang terakhir adalah pass. Kita tambahkan code-nya. Nah, di sini juga saya gunakan code yang sama ya, hanya saja yang membedakannya nanti adalah control statement-nya. Kalau yang lainnya adalah break dan continue, nah di sini kita ganti dengan pass. Seperti ini. Oke, kalau saya jalankan, nah, kalau saya jalankan untuk control statement pass, ini tidak ada yang terjadi. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat kerangka ya. Misalkan teman-teman membuat suatu kerangka pemrograman, nah teman-teman bisa menambahkan statement pass. Jadi ketika statementnya belum teman-teman isi, teman-teman bisa menambahkan statement pass ini. Supaya apa ditambahkan? Supaya tidak mengalami error. Nah, kalau pass-nya ini saya hilangkan, saya komen misalkan, ini artinya if tidak punya statement. Jika saya jalankan, maka hasilnya akan error. Kenapa? Karena uh, percabangan yang ada di sini, if statement ini tidak punya statement. Oke, seperti itu ya, sehingga kita bisa menggunakan statement pass seperti ini. Oke, kalau teman-teman menambahkan statement pass, maka di sini program akan berjalan dengan baik ya. Oke, sebenarnya statement pass ini juga bisa teman-teman gunakan untuk membuat suatu kerangka yang seperti saya katakan sebelumnya tadi. Misalkan di sini kita punya beberapa if ya, ada if, kemudian ada elif, kemudian ada elif lagi. Pastilah teman-teman nanti mengutamakan statement yang paling atas dulu ya. Jadi yang dikerjakan yang paling atas dulu. Nah,
Statement yang bawahnya, yang blok elif tadi, teman-teman bisa menggunakan statement pass saja. Supaya apa? Supaya ketika dijalankan tidak mengalami error. Seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kita punya elif lagi, misalkan elifnya seperti apa di sini. Oke, saya contohkan seperti ini saja, misalkan x-nya sama dengan s misalkan. Kemudian kita tambahkan, oke, sebentar, di sini saya belum tambahkan statementnya, saya tambahkan pass. Kemudian di sini adalah statement yang terakhir adalah else, kita buat pass. Nah, kalau seperti ini adalah kerangkanya ya teman-teman. Ini adalah kerangka daripada program kita. Nah, ketika teman-teman ingin melanjutkan, ingin mengisi statementnya, pastilah teman-teman akan mengisi statement pada blok if terlebih dahulu. Jadi ini akan teman-teman isi terlebih dahulu. Nah, untuk blok lainnya, statement pada blok lain, teman-teman bisa menggunakan pass atau statement pass ini ya. Oke, sehingga tidak akan error. Teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan perintah print, print x atau print apa gitu ya, misalkan print string apa misalkan. Tapi lebih baik menggunakan yang pass saja ya, karena kita ingin fokus dulu pada statement yang di sini, yang di bagian block if. Nah, di sini nanti kan teman-teman pasti membuat programnya, misalkan programnya seperti apa, eksekusinya seperti apa, instruksinya seperti apa. Setelah statement di bagian if ini selesai, pastilah teman-teman akan melanjutkan statement pada blok berikutnya, yaitu pada blok elif. Nah, di sini dibuatlah instruksi seperti apa. Kemudian yang terakhir untuk else-nya nanti juga dibuat seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang pass ini sebenarnya tidak terjadi apapun kalau teman perhatikan tadi, kita sudah contohkan ya. Oke, seperti ini tadi. Nah, ini tidak ada yang terjadi. Karakternya akan ditampilkan secara lengkap di sini, yaitu kampus spasi IT. Oke, spasi di sini masuk juga dalam karakter ya, hanya saja bentuknya simbol, yaitu simbol spasi seperti itu. Nah, jadi ada 3 statement control yang bisa kita gunakan pada bahasa pemrograman Python. Jadi perlakuan apa yang ingin kita berikan pada statement kita, apakah break, apakah continue, atau pass. Nah, teman-teman silahkan pilih sesuaikan dengan kebutuhan dan kasus yang sedang teman-teman hadapi. Oke, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Silakan dibagikan ke teman-temannya yang ingin belajar bahasa pemrograman Python. Nantikan video berikutnya. Terima kasih.